Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2 EB21, saya akan memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Sabrina Aibelinda. Dan saya Dewi. Saya Nita. Dan saya Elvi. Saya Fani. Akan berdiskusi tentang faktor apa saja yang dibutuhkan oleh koperasi dan UKM untuk dapat berkembang, dan juga akan berdiskusi tentang grand strategi apa agar koperasi dan UKM bisa go internasional. Menurut Sudirman, menyebutkannya permasalahan yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha koperasi yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Yang merupakan faktor internal adalah partisipasi anggota. Partisipasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan. Yang kedua, solidaritas antar anggota koperasi. Ikatan solidaritas pada kenyataannya juga bisa dikembangkan untuk meraih tujuan gerakan yang lebih besar. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya solidaritas yang kuat antar anggota koperasi dapat menjadi suatu kekuatan di dalam pencapaian tujuan koperasi. Yang ketiga adalah pengurus koperasi yang juga tokoh masyarakat. Pengurus koperasi yang juga tokoh dalam masyarakat, sehingga rangkap jabatan ini menimbulkan fokus perhatian terhadap pengelolaan koperasi berkurang sehingga kurang menyadari adanya perubahan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya rangkap jabatan yang dimiliki oleh pengurus koperasi menyebabkan kurang profesionalismenya pengurus dalam mengelola koperasi. Dan selain itu juga ada skala usaha. Dapat disimpulkan bahwa dengan skala usaha yang kecil yang dilaksanakan oleh koperasi itu menyebabkan koperasi sulit untuk berkembang. Nah, terus perkembangan modal. Dalam perkembangan modal, koperasi sangat mempengaruhi perkembangan usaha koperasi karena dengan modal yang cukup besar, koperasi dapat mengembangkan usahanya yang lebih banyak lagi. Terus keterampilan manajerial. Di dalam keterampilan manajerial, koperasi sangat penting karena organisasi yang baik itu adalah organisasi yang memiliki manajemen yang baik. Koperasi tidak akan berkembang tanpa fungsi pengaturan yang terarah. Terus selain itu juga tuh ada jaringan pasar. Nah, jaringan pasar itu tuh dengan melalui jaringan yang kuat, koperasi akan mampu berkiprah di pasar global dengan meningkatkan mutu pelayanannya. Terus ada juga kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia, para pengurus dan manajer, koperasi umumnya dikelola oleh tim manajemen yang status pendidikannya tidak begitu tinggi, sehingga kemampuan manajerialnya juga kurang memadai. Apalagi pelatihan sebagai media penambah wawasan dan kemampuan manajerial belum tersedia secara optimal. Terus pemanfaatan perangkat teknologi koperasi dan informasi. Jadi itu koperasi harus lebih tanggap dan lebih cepat dalam memperoleh informasi-informasi agar tidak tertinggal dengan badan usaha lain. Karena untuk memenuhi keinginan anggotanya dan masyarakat, koperasi harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Dan selain itu juga ada sistem manajemen, di mana sistem manajemen yang baik adalah faktor yang paling penting untuk kesuksesan di dalam koperasi. Dan dalam menerapkan manajemen, pengurus juga mampu mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan kebijaksanaannya. Dan dapat juga menyetujui tanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan dalam rencana dan program. Selain itu juga dapat melimpahkan wewenang kepada manajer. Di antara itu juga ada kinerja pengurus, di mana kinerja pengurus itu dalam mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi keberhasilan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Pengurus koperasi juga dapat dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Selain ada faktor internal, di sini juga ada faktor eksternal. Di antaranya ada 5 faktor, yaitu kebijakan pemerintah. Dengan adanya kebijakan pemerintah, di sini koperasi juga mampu dan dapat memperhatikan dan dapat perhatian yang kecil.
Sedangkan UKM ataupun koperasi memberikan omset yang cukup besar dibandingkan dengan usaha swasta. Yang kedua, sistem prasarana layanan pendidikan dan penyuluhan, di mana pelatihan dan penyuluhan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani anggota dan dapat meningkatkan kemampuan manajerial. Selain itu, kualitas dalam keterampilan yang dimiliki oleh anggota koperasi sangat penting karena dengan meningkatkan keterampilan dan dapat menghasilkan produk yang berdaya saing dan dapat juga memajukan koperasi tersebut. Nah, yang ketiga, iklim pendukung perkembangan koperasi. Suasana atau iklim untuk suburnya pertumbuhan koperasi tidak datang begitu saja. Untuk itu, pemerintah berusaha menciptakan suasana yang dapat mendorong pertumbuhan koperasi dengan cara mengadakan koordinasi. Yang keempat, dicabutnya fasilitas tertentu oleh pemerintah. Koperasi berkembang mengikuti perkembangan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, sehingga seakan-akan koperasi adalah organisasi yang sekedar menjalankan program-program pemerintah. Yang kelima itu tingkat harga. Tingkat harga yang selalu berubah atau naik menyebabkan pendapatan penjualan sekarang tidak dapat dimanfaatkan untuk meneruskan usaha, justru untuk menciutkan usaha. Permasalahan di atas adalah merupakan faktor ancaman dan kelemahan koperasi baik internal maupun eksternal. Berbagai kendala dan tantangan tersebut menyebabkan koperasi belum mampu berfungsi dan berperan sesuai dengan harapan. Berbagai peraturan, kebijakan, dan kesempatan atau peluang yang tersedia bagi koperasi belum dimanfaatkan oleh koperasi bagi kepentingan anggota dan masyarakat lingkungannya. Selain faktor yang dibutuhkan oleh koperasi dan UKM untuk dapat berkembang, kami juga akan berdiskusi tentang grand strategi apa agar koperasi dan UKM bisa go internasional. Kriteria menjadi koperasi internasional adalah pertama harus memiliki aset sebesar 700 US dollar. Selain itu harus memiliki omset paling tidak 10 kali dari minimum aset. Yang ketiga adalah kriteria lainnya adalah menjalankan prinsip-prinsip koperasi yang baik. Begitu juga ada grand strateginya, yaitu diperlukan suatu upaya yang komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang koperasi. Terus ada juga meningkatkan fungsi dan peran nyata dari koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Terus juga itu membenahi praktik atau pelaksanaan koperasi secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendorong pengembangan koperasi menjadi skala besar sehingga memiliki kemampuan prima melayani para anggotanya. Dan selain itu juga ada tiga skala garis besar dengan program dan skop, yaitu yang pertama mengajak masyarakat untuk berkooperasi. Yang kedua itu membenahi kualitas kelembagaan dan usaha koperasi sesuai dengan nilai, prinsip, dan jati diri koperasi. Yang terakhir mengembangkan koperasi yang ada menjadi berskala besar. Sebelum dilanjutkan, saya mau nanya, di dalam program Gemaskop yang secara garis besar kan ada tiga tujuan itu. Yang pertama itu mengajak masyarakat untuk berkooperasi. Dengan cara apa itu masyarakat untuk berkooperasinya? Jadi itu kan kalau yang ini kan koperasi, jadi itu ya mengajak masyarakat untuk kayak nabung atau enggak kan di dalam perusahaan, perkuliahan, perkantoran, biasanya kan ada satu ruangan itu khusus koperasi, di mana koperasi itu dapat menjual peralatan-alatan seperti ada juga buku-buku, ada baju-bajunya juga, baju-baju dari yang dia produksiin. Terus jadi itu sama aja kayak keterampilan dari mahasiswa atau mahasiswi yang akan dijual di koperasi, dan uangnya itu akan diolah untuk sebagai simpan pinjam. Jadi bisa juga sebagai nabung gitu di situ. Jadi bisa buat suatu orang membutuhkan keuangan bisa pinjam melalui koperasi. Jadi itu kan jadi itu kesimpulan dari semuanya itu tuh supaya koperasi Indonesia itu bisa berkembang ke masyarakat. Jadi itu biar tambah banyak koperasi Indonesia ini, dan semoga aja tuh bisa mencapai omset sehingga bisa
bisa go internasional koperasi Indonesia ini. Dan bisa diterima juga oleh masyarakat. Dan sekian diskusi dari kelas kami, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.